Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Eee, saya Megalia Amanah akan mempresentasikan sifat koligatif larutan. Lanjut, Al. Pengertian, sifat koligatif adalah sifat-sifat fisis larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, tetapi tidak pada jenisnya. Sifat koligatif larutan meliputi tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif larutan ini sangat banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Pokok bahasan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat pada larutan yang bisa dijumpai pada kehidupan sehari-hari, di mana sifat tersebut dibedakan menjadi dua karena jenis larutannya, yaitu sifat koligatif larutan elektronik dan sifat koligatif larutan non-elektronik. Adapun sifat-sifat tersebut antara lain kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, serta tekanan uap jenuh larutan. Satu, tekanan uap. Sifat koligatif larutan yang berupa tekanan uap biasanya terdapat pada peristiwa penguapan di mana terjadi proses perubahan dari zat cair menjadi gas, di mana zat cair yang telah dimasukkan ke dalam suatu ruang tertutup membuat zat tersebut akan menguap hingga ruangan tersebut menjadi jenuh. Pada saat proses penguapan berlangsung dan pasti pada saat yang sama juga terjadi proses pengembunan. Yang kita tahu bahwa laju penguapan sama dengan laju pengembunan, yang disebut dengan kesetimbangan dinamis antara zat cair dan zat uap jenuhnya. Tekanan yang disebabkan oleh uap jenuh dinamakan tekanan uap jenuh. Contoh penerapan yaitu laut mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muni. Penerapan 2. Penurunan titik beku. Sifat koligatif larutan yang berupa penurunan titik beku biasanya pelarut murni berada dalam kesetimbangan dengan tekanan tertentu dari uap pelarut yang ditentukan oleh suhunya, di mana pelarut yang terlarutkan membutuhkan waktu banyak dan suhu lebih rendah dari pelarut murni. Contoh penerapan: membuat campuran pendinginan, anti beku pada radiator mobil, anti beku dalam tubuh hewan, anti beku untuk mencairkan salju, menentukan massa molekul relatif. 3. Kenaikan titik didih. Sifat koligatif larutan yang berupa kenaikan titik didih biasanya terdapat dalam proses distilasi di mana mengetahui titik didih tiap senyawa yang dicampur agar waktu yang diperlukan, kecepatan menguap pada campuran tersebut dapat diketahui. Kenaikan titik didih juga digunakan untuk mengklasifikasikan bahan bakar yang digunakan sehari-hari. Contoh penerapan air mendidih yang memiliki suhu 1000 Celcius. Empat, tekanan osmosis.
Sifat koligatif larutan yang berupa perpindahan molekul air melalui selaput semi-permeable selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih padat. Membran semi-permeable harus dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat pelarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Contoh penerapan mesin cuci darah, pengawetan makanan, penyerapan air oleh akar tanaman, membasmi lintah, memisahkan limbah. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan. Satu persatu. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Sebentar. Apa sih sifat koligatif larutan? Jawabannya yaitu sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Saya izin bertanya, silahkan. apakah larutan elektrolit mempunyai sifat koligatif yang sama dengan larutan non-elektrolit? Tolong jelaskan. Sekian. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya. Sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit berbeda karena memiliki jumlah partikel terlarut yang berbeda dengan konsentrasi yang sama. Sudah jelas? Sudah jelas, cukup. Terima kasih. Ada yang lain? Saya Silahkan. pada air atau alkohol kan ya, pada suhu yang sama teh, manakah yang mempunyai tekanan uap lebih besar? Jelaskan. Alkohol akan lebih mudah menguap dibandingkan air jika pada suhu yang sama, sehingga jumlah uap alkohol akan lebih banyak dan menyebabkan tekanan uap alkohol lebih besar. Jelas? Oh, baik. Terima kasih. Sama-sama. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.